Prayer? Let's pray together, may we? Yes. Father, your word says, if your people who are called by your name will humble themselves and pray and seek your face, you will forgive their sins and heal their land. Father, I thank you that we have a president, President Donald Trump, who believes in the power of prayer. We thank you for a vice president like Vice President Pence, who works alongside of him. And we thank you that the president had the wisdom to call our nation right now for a day of prayer this coming weekend, Father. This is what we need. We pray for healing for our country. Yes. We pray for physical healing for those who have suffered the devastation from Hurricane Harvey. Father, be with them, provide for their needs. Help us to be the embodiment of Jesus Christ as we minister to them. But Father, we also want to pray for spiritual healing, emotional healing for our country. This country has been bitterly divided for decades upon decades, and now you have given us a gift. President Donald Trump, who wants to bring healing to this country, and he is bringing healing to this country. And I pray that you would give him and Vice President Pence the wisdom they need to truly make our country the country you want us to be. We want America to be great again, and we can know that America can only be great if America is good. And we know we have a president who wants to make America good. I pray your blessing upon him, the First Lady, their family. Give them wisdom as they seek to honor you. And we pray this in the name of the Lord Jesus Christ, who came and died and rose again that we might have eternal life. It's in his name that we pray. Amen. Amen. It's beautiful. Thank you very much. Thank you so much. Love you. Thank you very much, Eddie. Di mana Donald Trump yaitu ditembak oleh orang yang tak dikenal saat beliau sedang kampanye. Dan ternyata beliau ini syukurnya beliau tidak meninggal dunia karena peluru tersebut hanya mengenai telinga dari Donald Trump. Bahkan Donald Trump masih sehat, masih selamat atau luput dari tembakan tersebut, kawan-kawan. Dan ini dia informasinya. Kita akan simak ya. Ya, Bung Marula, thank you udah bergabung. Bung Lobu Sinaukan City, salam Pavel, ya selamat hari Minggu. Ya, Albeni, salam ya. Saraswati, ya love Donald Trump. Bung Redmi, salam Bro Pavel, salam waras. Ya, kita belum tahu persis terkait apa ya, motifnya apa belum diungkap oleh FBI. Ya, kalau saya sih menduga ini ya jangan-jangan mereka takut kalau Trump ini menang, karena kita tahu Trump ini sangat-sangat mendukung Israel, ya. Tidak seperti Biden yang saya lihat masih agak ragu-ragu mendukung Israel. Kalau Trump ini memang sangat-sangat paten lah istilahnya, ya, sangat-sangat vokal dan sangat-sangat serius mendukung Israel. Bahkan yang memindahkan ibu kota Israel ke Yerusalem itu adalah Donald Trump. Itu kita tahu lah, dan memang isu-isu yang kita dengar ya dari berita-berita di Amerika bahwa kemungkinan yang akan menangkan pemilihan presiden kali ini Donald Trump. Ya, ini akan digelar kalau nggak salah bulan November akan digelar pemilihan presiden di Amerika Serikat. Ya, ini informasi lengkapnya kawan-kawan, dan sebelum kita bahas saya ucapkan terima kasih dulu ya kawan-kawan. Di hari ini puji Tuhan kita tambah 50.000 di BCA. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah memberi dukungan kepada kami. Doa kami Tuhan Yesus memberkati dan support terus ya pelayanan Pavel, dan supaya lewat channel ini kita terus mengabarkan berita-berita update, dan tentu semoga lewat tayangan kita banyak orang yang waras tentunya ya. Ya, ini kawan-kawan dimuat oleh BBC News Indonesia. Donald Trump ditembak saat kampanye Pilpres Amerika Serikat. Apa saja yang diketahui sejauh ini? Ya, ini sosok Donald Trump. Kita lihat ada tepat di ujung telinganya, ujung telinga bagian atas ya. Dan mungkin ini sepertinya ditembak dari bagian belakang. Makanya darahnya ini muncrat ya ke bagian wajah atau mulut dari Donald Trump. Ini ya, Donald Trump mengatakan bahwa ia telah ditembak di bagian telinga dalam kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat. Ia mengaku mendengar suara berdesing dan merasakan peluru merobek kulit.
Pria yang diduga melakukan penembakan dikabarkan tewas. Oh, ya, jadi pria yang menembak tersebut sudah tewas ya. Tapi katanya pria tersebut yang ditemukan atau yang ditangkap dalam keadaan sudah tewas itu tidak membawa identitas apa-apa. Jadi kosong ya. Dalam penyergapan anggota dinas rahasia setelah melakukan pencobaan pembunuhan terhadap Trump dalam pawai yang diselenggarakan di Butler, ya, Pennsylvania, Pennsylvania. Selain mencoba membunuh Trump, menurut laporan dinas rahasia, serangan ini juga menewaskan seorang di antara kerumunan. Adapun 2 orang lainnya mengalami luka kritis. Jadi termasuk pendukung Trump, salah seorangnya ikut tewas dalam penembakan tersebut. Seorang saksi mata pada pawai tersebut mengatakan kepada BBC bahwa ia melihat seorang pria dengan senapan di atap di dekatnya sebelum tembakan terdengar. Ini momen Donald Trump mengepalkan tangannya, ya, artinya dia tidak takut, ya, dan dia menunjukkan perlawanan lah kepada pelaku-pelaku teror tersebut. Video ini ya menunjukkan calon presiden Partai Republik terjatuh dan berdiri dengan darah di sisi wajahnya. Siapa tersangkanya? Biro Penyidik Federal FBI telah mengidentifikasi tersangka penembakan sebagai Thomas Matthew Trox, ya, umurnya 20 tahun, kawan-kawan. Pria ini diketahui berasal dari Bethel Park di Pennsylvania, 70 km atau 43 mil dari Butler, tempat kejadian perkara. Pria bersenjata itu ditemukan mati oleh agen dinas rahasia AS, dinas yang juga bertugas sebagai pasukan pengamanan presiden dan mantan presiden. Sebelumnya FBI tidak segera menyebutkan nama tersangka karena mereka menunggu hasil DNA. Pernyataan FBI menambahkan bahwa ini masih merupakan penyelidikan aktif dan berkelanjutan. FBI juga menyebut insiden penembakan di tengah kerumunan ini sebagai pencobaan pembunuhan. Agen khusus FBI Kevin Rojek mengatakan, malam ini kami mengalami apa yang kami sebut sebagai percobaan pembunuhan terhadap mantan presiden kita Donald Trump, katanya. Ini masih merupakan penyelidikan aktif, tambahnya, sambil menunjukkan bahwa mereka memiliki sejumlah agen ya tempat kejadian untuk menyelidiki insiden tersebut. Sejauh ini FBI mengatakan ya belum mengetahui motifnya. Jadi motifnya ini belum diketahui persis ya, tapi pelakunya sudah diidentifikasi. Ternyata masih muda ya, masih umur 20 tahun nih kawan-kawan ya. Lalu Trump ini selamat. Dalam insiden ini, mantan Presiden Donald Trump selamat. Dia dilaporkan telah keluar dari sebuah rumah sakit setelah mendapat perawatan. Sebut 2 sumber kepada CBS News yang menjadi mitra BBC di Amerika Serikat. Dalam komentar pertamanya, Trump berterima kasih kepada Dinas Rahasia Amerika Serikat dan penegak hukum lainnya atas respon cepat mereka terhadap penembakan yang baru saja terjadi. Yang paling penting saja, saya ingin menyampaikan ya belasungkawa saya kepada keluarga korban yang terbunuh dalam demonstrasi tersebut dan juga kepada keluarga korban lainnya yang terluka parah, katanya dalam sebuah unggahan. Luar biasa bahwa tindakan seperti itu dapat terjadi di negara kita. Tidak ada yang diketahui saat ini tentang penembaknya yang sekarang sudah meninggal, tambahnya. Dia mengakhiri postingannya dengan Tuhan memberkati Amerika. Ya, ini kronologinya ya. Bagaimana kronologinya? Sekitar 5 menit dalam kampanye di Butler, Pennsylvania, suara letusan keras terdengar saat mantan Presiden Donald Trump berbicara. Kerumunan orang berteriak merunduk. Sejumlah personil dinas rahasia Amerika Serikat mengerumuni mantan presiden itu selama beberapa detik sebelum dia dilarikan keluar panggung dengan darah yang terlihat mengucur di dekat telinga di sisi wajahnya. Trump sempat
mengepalkan tinjunya ke udara saat dikawal menuruni tangga panggung dan menuju sebuah mobil SUV. Di dalam rahasia, Amerika Serikat mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa serangan penembakan sejumlah peluru ke arah panggung dari posisi yang lebih tinggi di luar tempat kampanye, jaraknya ini ya, belakangan diketahui 182 meter. Para agen membunuh tersangka di tempat kejadian. Saat kampanye mantan Presiden Trump di Butler, Pennsylvania, pada malam hari tanggal 13 Juli sekitar pukul 18.15 waktu setempat, seorang tersangka penembak melepaskan beberapa tembakan ke arah panggung dari posisi yang lebih tinggi di luar tempat kampanye. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan inilah teman-teman ya, yang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Karena kita tahu bahwa di dalam setiap negara itu pasti ada yang namanya politik ya, dan juga termasuk Indonesia. Kalau sudah mau pesta demokrasi atau politik teman-teman, itu musim-musim politiknya panas memanas teman-teman ya. Bahkan perangnya itu di media sosial ya, dengan memberikan informasi-informasi yang memang itu tidak sesuai dengan fakta untuk menyerang lawan politik mereka. Kalau di Indonesia itu mainnya di media sosial di dunia maya. Tapi kalau kita lihat di Amerika, isu akhir-akhir ini di mana Donald Trump ya, mantan presiden Amerika, dia dicoba untuk ditembak teman-teman, salah seorang yang mungkin tidak dikenal orangnya. Dan kita lihat tadi isunya bahwa orang yang melakukan penembakan tersebut itu umurnya sekitar 20 tahun teman-teman ya. Nah, bisa kita bayangkan umur anak muda yang masih 20 tahun itu, yang masih belum tahu apa-apa, yang mungkin juga politiknya belum terlalu ngerti dia soal politik. Tetapi mungkin saja, ini mungkin saja dugaan kita, pasti adalah orang-orang di belakang, orang yang melakukan hal-hal seperti itu teman-teman. Nah, kita tahu Donald Trump ini teman-teman ya, bagaimana semenjak dia menjadi presiden Amerika. Kita tahu bahwa sekarang itu sudah diakui ya, bahwa kota Yerusalem itu sudah menjadi ibu kota Israel sekarang. Itu terjadinya di zaman Donald Trump. Dan juga kita lihat di sekolah-sekolah sebelum kepemimpinan Donald Trump itu, di sekolah-sekolah itu tidak ada yang namanya pembacaan Alkitab di setiap sekolah teman-teman ya. Dan kita lihat zaman Donald Trump, dan disitulah ada mulai kegiatan aktivitas anak-anak sekolah mulai merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab teman-teman ya. Karena kenapa? Karena sudah dimulai kepada pemimpinnya yang takut akan Tuhan. Kita lihat Donald Trump ini, dia rendah hati mau didoakan teman-teman ya oleh beberapa orang pastor atau beberapa orang pendeta, karena dia tahu bahwa bukanlah dengan kekuatannya dia menjadi orang hebat, melainkan hanyalah Allah yang hidup yang membuat dia menjadi hebat teman-teman. Sama seperti cerita Daud yang dulunya dia tidak dianggap apa-apa oleh saudara-saudaranya, oleh ayahnya sendiri. Tetapi ketika Tuhan mengangkat derajatnya, apa yang terjadi? Daud duduk di atas tahta dan menjadi raja atas orang Israel. Nah, teman-teman, dimulai dari mana? Dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Dan kita tidak tahu bagaimana rencana Allah kepada Donald Trump, sehingga ketika ada pelaku penembakan terhadap dirinya sampai dia bisa selamat teman-temannya. Nah, mungkin snipernya itu sebenarnya mungkin itu sasarannya sudah pas, tetapi di saat itu ditembak malah meleset teman-teman ya, malah hanya kupingnya saja, telinganya saja yang kena teman-teman, sehingga dia dinyatakan selamat dan dia tidak mengalami luka yang begitu parah. Nah teman-teman, kita tidak tahu apa maksud Tuhan di balik semua itu, dan biarlah Tuhan yang tetap bekerja dalam hidup Donald Trump dan tetap dia mengandalkan Tuhan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.